Kita semua pasti ingat siapa saja 12 Rasul Yesus itu. Mereka adalah Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Simon yang disebut orang Selot, Judas anak Yakobus, dan Judas Iskariot. Santo Simon yang disebut orang Selot, yang artinya setia, karena ia amat taat setia kepada hukum Yahudi. Simon, saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Jumat 28 Oktober. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik pesta Santo Simon dan Judas Rasul. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber cahaya kebenaran, Santo Simon dan Judas, para rasul mulia, telah mengantar kami untuk mengakui iman dan nama-Mu. Semoga gereja-Mu semakin bertumbuh dalam iman dan semakin banyak orang yang percaya kepada-Mu dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 6 ayat 12 sampai 19. Mari kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Sekali peristiwa Yesus mendaki bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon, yang juga diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yohanes dan Yakobus, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Judas anak Yakobus, dan Judas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan, dan orang banyak itu berusaha menjamah dia. Karena daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik pesta Rasul Santo Simon dan Judas Tadius. Selamat dan profisiat untuk saudara-saudara, gereja, paroki, dan lembaga-lembaga yang pesta nama Santo Simon dan Judas Tadius. Semoga semangat mereka memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Sebagai orang Katolik, kita diingatkan akan keteladanan dua rasul Yesus yang berkomitmen dalam mewartakan kabar gembira ke berbagai tempat. Gereja merayakan pesta dua rasul, Simon orang Selot dan Judas Tadius. Mereka berdua ini adalah termasuk himpunan 12 rasul Yesus.
yang dikisahkan dalam sabda Tuhan hari ini, bagaimana Yesus memanggil dan memilih para rasulnya. Sebelum memilih rekan kerjanya, Yesus berdoa, mohon petunjuk dari Allah Bapa, supaya ia bisa memilih para muridnya, rasul-rasulnya, untuk ikut ambil bagian dalam karya pelayanannya. Dikisahkan, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Tuhan Yesus memberi teladan yang sangat baik dan nyata kepada kita. Teladan berdoa sebelum mengambil keputusan yang penting dalam hidup ini. Allah perlu dilibatkan agar keputusan kita sesuai dengan kehendak-Nya. Terang Roh Kudus dimohon agar membimbing kita. Saudara-saudariku yang terkasih, kita semua pasti ingat siapa saja 12 rasul Yesus itu. Mereka adalah Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Simon yang disebut orang Selot, Judas anak Yakobus, dan Judas Iskariot. Santo Simon yang disebut orang Selot, yang artinya setia, karena ia amat taat setia kepada hukum Yahudi. Simon menyerahkan hidupnya untuk mewartakan Injil. Bersama para rasul yang lain, ia menerima karunia Roh Kudus pada hari Pentakosta. Dan menurut tradisi, ia pergi ke Mesir untuk mewartakan Injil. Selanjutnya ia pergi ke Persia bersama dengan Rasul Santo Yudas. Mereka wafat sebagai martir di sana. Santo Yudas yang juga disebut Tadeus, yang artinya si pemberani. Yudaslah yang mengajukan kepada Kristus pertanyaan yang terkenal pada malam perjamuan terakhir. Yesus mengatakan, barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas Tadeus bertanya, Tuhan, apakah sebabnya? Maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Yudas Tadeus dikenal sebagai santo pelindung perkara yang sulit atau hampir tidak ada harapannya. Umat beriman mohon bantuan doanya ketika tampaknya hampir tidak ada harapan sama sekali atas persoalan mereka. Seringkali Tuhan menjawab doa-doa umatnya karena bantuan doa Santo Yudas Tadeus ini. Saudara-saudariku yang terkasih, bersama para rasul Simon dan Judas Tadeus ini, kita pun juga dipanggil, punya tugas perutusan yang sama, ikut ambil bagian dalam mewartakan kabar sukacita Tuhan. Lewat tugas-tugas kita masing-masing, pekerjaan kita, dan karya pelayanan kita, marilah kita juga menunjukkan rahmat dan kasih Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Berat memang tugasmu, tetapi kau diberi rahmat. Kau dipanggil Tuhan.
dijadikan duta supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Sang Kristus memikatmu, takkan mampu kau menolaknya. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Dan doaku bagimu, semoga teguh semangatmu. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan menerima berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.